perempuan sendiri kan walaupun sudah ada emansipasi perempuan, ada koalisi perempuan Indonesia, kan tetapi kan kenyataannya perempuan itu masih terdiskriminasi dalam beberapa aspek kehidupan di Indonesia, apalagi perempuan dengan disabilitas netra seperti saya gitu kok berani maju. Kemudian ditanya apakah partainya juga siap untuk mengadvokasi, kemudian apakah benar mereka itu sudah benar-benar aware terhadap disabilitas. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Itu yang yang saya rasakan di sana disupport. Kalau di sini ini mereka masih remeh memandang saya gitu. Jadi seolah itu saya maju ke pileg ini itu menjadi pelengkap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Abu Nuril di Abu Nuril Podcast Obrolan Rakyat Jelata. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang juga sangat istimewa dan sudah lama sekali saya tunggu. Beliau adalah orang yang luar biasa dalam arti yang sebenarnya. Beliau adalah salah satu pendiri sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial. Salah satunya adalah untuk mengakomodasi saudara-saudara kita yang difabel atau yang tunanetra. Nanti kita akan bahas sedikit apa saja yang perlu kita gali dan apa saja informasi yang perlu kita sampaikan untuk disajikan ke publik. Dan beliau orang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Beliau adalah orang yang luar biasa sekali lagi dalam arti sebenarnya. Saya perkenalkan Ibu Fitri Nugraha Ningrum. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam sehat ya? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, di sesi kita kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang, kepo sedikit tentang kehidupan pribadi Ibu, kemudian seputaran karir Ibu, dan juga nanti kita akan berbahas sedikit tentang dunia politik karena Ibu kebetulan akan mencalonkan diri ini kan sebagai salah satu calon anggota legislatif. Ya, Bu ya. Oke. Ibu, ngomong-ngomong, Ibu Fitri ini adalah sosok yang salah satu yang sangat saya kagumi sebenarnya. Dan tidak banyak perempuan atau figur seperti Ibu Fitri ini. Itu dia. Jadi Ibu Fitri ini pertama kali datang di Lombok itu kapan, Bu? Ya, terima kasih Mas udah mau kepo terus kagum, walaupun itu salah ya sebenarnya kalau kagum terhadap saya karena saya masih banyak kekurangan dan harus melakukan perbaikan terus dalam hidup seperti itu. Saya ini sebenarnya asal saya dari Solo, Jawa Tengah. Terus kemudian saya menikah dengan suami saya Ahmad Zaki dari Kediri, Lombok Barat. Nah, tahun 2011 saya baru diboyong ke Lombok Barat dan menetap hingga sekarang. Oh ya, sorry sebelum kita jauh bertanya tentang hal yang lain. Ini ceritanya Ibu Fitri ketemu dengan Pak Zaki ini kapan ini? Di mana? Gimana sejarahnya itu? sedikit dulu ini. Saya ketemu itu di rumah ya, tapi sebelumnya itu sudah kenal 1 minggu. Jadi waktu itu awalnya kami ketemu, dalam arti ketemu saling kontak gitu karena urusan bisnis. Saya memiliki konveksi dan suami saya juga pengusaha peci seperti awalnya mau berkolaborasi dalam bisnis, tapi di hari ke-7 beliau datang ke rumah, paginya nyampe ke Solo, siangnya kami menikah. Luar biasa. Nah, tidak banyak loh orang yang seperti Ibu itu begitu singkatnya kan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah berapa lama Ibu ini berumah tangga dengan 12 tahun. 12 tahun ya. Selama 12 tahun itu alhamdulillah aman-aman saja ya. Insya Allah. Ya, aman saja. Aman untuk kami, tidak aman untuk yang lain. Ya karena kan ya biasalah kalau ada namanya
konflik dalam rumah tangga itu bukan rumah tangga namanya kan, namanya juga kita bangun rumah tangga gitu kan. Jadi pasti ada konflik di dalamnya. Itu tadi. Jadi ibu datang dibawa oleh Pak Jaki ke Lombok dan Mataram itu tahun 2011. Iya. Dan terjadi perbedaan stigma ya. Kalau di Solo, Mas Zaki itu dianggap teroris karena kami belum pernah ketemu sama sekali, tiba-tiba menikah, dan saat itu suami saya kan termasuk PJM ya, pemuda jenggot melambai. Jangan bilang begitu, saya juga punya jenggot nih, berarti satu kelas. Nah itu kemudian kalau di Lombok setelah saya pindah, stigmanya saya adalah karma gitu. Karma suami saya mungkin waktu mudanya beliau seperti apa gitu kan, kenapa menikah dengan penyandang disabilitas netra dan seterusnya. Jadi beda stigma seperti itu. Oh iya ya. Sebenarnya persepsi masyarakat itu dilihat dari mana? Dia dilihat apa namanya? Kalau saya selama ini itu menyimpulkan masyarakat itu menilai itu secara kemasan. Apa yang dilihat ya itu yang ada gitu. Makanya saya selalu jangan melihat kemasan, karena kalau kita hanya dengan kemasan kita akan tertipu. Iya, sedikit Bu. Betul. Jadi apa yang dipersepsikan masyarakat itu belum tentu itu yang benar sebenarnya. Yang menjadi masalah kan sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, hanya melihat dari kemasan. Bagi saya sebagai orang yang melihat dan mungkin sudah berapa tahun saya kenal dengan Ibu dan Mas Zaki, awal mulanya dulu ini kita berbahas tentang dunia sound system kan, dan dipertemukan oleh siapa namanya Pak? Mas Johan. Mas Johan ya. Jadi kalau saya lihat, saya justru berbeda Bu. Justru Pak Jaki itu, Ibu itu merupakan anugerah bagi Pak Jaki. Kenapa? Karena Pak Jaki juga sebenarnya orang yang sangat luar biasa. Kalau kita kembali tadi melihat persepsi atau masyarakat itu, ya kok mau kan, misalnya maaf ini Bu ya. Tapi Ibu adalah orang yang luar biasa dan Pak Jaki juga orang yang luar biasa, dan sebagaimana Allah janjikan itu, orang luar biasa akan dipertemukan orang yang luar biasa. Jadi tidak banyak orang yang seperti Mas Jaki dan tidak banyak juga orang yang seperti Ibu. Makanya cinta kami terkonek ya. Nah itu dia. Luar biasa Bu, terima kasih sekali lagi. Kemudian pada awal masa 2011 Ibu datang ke sini dan berintegrasi dengan masyarakat sekitar, beradaptasi, ada enggak kendala-kendala? Karena kalau kita lihat, maaf Bu ya, jangankan Ibu yang dari luar daerah, kadang-kadang kita orang peraya yang menikah ke Sukerare misalnya, ada banyak perbedaan dari segi kultur. Bagaimana Ibu menyikapi itu? Awalnya itu saya awalnya itu saya di Lombok Barat ini, saya kira itu karena di sana banyak pondok pesantren gitu ya, kemudian juga terkenal dengan sebutan 1000 masjid. Jadi pikiran saya kalau namanya kita sesama muslim gitu, kalau ketemu kan kita saling mengucap salam, berjabat tangan kayak gitu kan, sebagaimana yang disunahkan kayak gitu. Nah ternyata saat saya datang itu, ya itu tadi yang saya sampaikan, saya masih terstigma gitu, dikira karma suami saya karena istrinya buta kayak gitu. Dan ketika saya diajak suami saya jalan silaturahmi, itu banyak yang ngucapin kaya gitu. Saya bilang amin gitu kan, karena saya merasa apa muka saya borju gitu kok dibilang kaya gitu, karena kan sini A jadi E gitu kan. Jadi saya amin, terus suami saya itu tanya kenapa gitu, kita kenapa Mas, kita apa kelihatan orang sugih gitu ya. Emang denger apa kaya? Oh itu bukan maksudnya kaya, itu kasihan, innalillah saya gitu kan. Innalillah, berarti saya nggak jadi aminin gitu. Nah akhirnya karena memang
Saya tuh senang berkegiatan ya sejak di Solo. Saya memiliki yayasan di Solo, Al-Fitrah, itu untuk menghapus label anak. Jadi anak itu jangan pernah dilabel anak jalanan, anak yatim, anak apapun. Anak itu sama karena mereka memiliki hak yang sama atas masa depannya kan gitu. Kemudian setelah di Lombok, saya tidak boleh bekerja oleh suami saya, dan suami saya mengizinkan saya bekerja kalau seperti yang ada di Solo seperti itu. Nah akhirnya saya minta izin untuk berkegiatan. Latar belakang kegiatan saya, setiap hari itu saya mendengar kata maaf ya, kata acong. Nah kata acong ini saya berpikir apakah di sini ini ada jagoan preman atau mungkin orang Cina yang disebut acong. Ya, kan biasanya gitu kan, sebutan-sebutan yang populer gitu disandangkan oleh mereka yang kuat gitu. Nah, saya tanya ke suami saya, sebenarnya siapa sih acong ini, Mas? Kok banget disebut-sebut terus gitu kan? Nah, suami saya langsung menyampaikan, dengar di mana? Di sana, sering dengar gitu. Nah, ini kalimatnya itu artinya anjing. Kan saya kaget kan? Loh, kenapa kok manusia disebut seperti ini? Bukankah ada nama? Nah, dari situ saya merasa gitu ya, bahwa ternyata lingkungan ini tidak sehat. Lingkungan ini tidak bisa mewujudkan iklim pendidikan yang sehat untuk anak, karena kalimat-kalimat yang seharusnya tidak diucapkan untuk memanggil seseorang kayak gitu ternyata menjadi kelaziman dalam berinteraksi kayak gitu. Nah, saya minta izin suami saya untuk mengajak beberapa anak di sana ngaji. Saya nyimak dengan Al-Quran Braille, awalnya itu bersembilan. Nah, dari ngaji bersama saya itu muncullah permasalahan yang mereka males sekolah tapi nggak pernah dijenguk sama guru sekolah. Kemudian juga orang tuanya ternyata ada yang keluar negeri dan banyak hal gitu. Akhirnya saya minta suami saya untuk melegalkan kegiatan itu. Waktu itu saya memberi namanya itu Samara Lombok. Samara Lombok itu satelit masa depan negara. Oke, baik. Nanti kita akan berbicara tentang itu, Bu. Jadi memang kalau kita lihat itu seperti ada narasumber saya sebelumnya itu istrinya luar negeri. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tantangannya memang begitu, Bu. Setiap tempat itu beda kultur, beda budaya. Justru kalau di orang Madura, acong itu bagus juga artinya kan. Kalau di sini bahkan sebaliknya gitu. Iya, kan ada lagu Mas, acong jadi Amir Ayu Soraya itu kan. Iya. Pikiran saya kayak gitu. Iya. Gitu, ya. Tapi di Lombok beda gitu. Ya enggak apa-apa, Bu. Memang begitulah tantangan di mana-mana. Tetapi yang namanya hidup itu sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Rasulullah juga bahwa sesungguhnya kita itu tidak menjadi kuat sebelum kita betul-betul diuji kan begitu. Tapi sekali lagi saya memandang Ibu Fitri adalah ibu sosok yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan Pak Jaki. Nah, begitu, Bu. Jadi kembali ke yayasan itu tadi. Itu yayasan itu awal motivasi didirikan yayasan itu apa itu, Bu? Motivasi saya ingin bermanfaat bagi masyarakat. Jadi yang kedua karena saya cinta kepada anak ya. Itu saya ingin anak-anak itu bisa hidup dengan selayaknya anak. Sehingga ketika anak itu mendapatkan haknya atas diri anak kayak gitu, nggak dieksploitasi untuk menjadi orang dewasa atau dipaksa untuk bertanggung jawab pada keluarga, itu mereka insya Allah akan bisa menggapai cita-citanya gitu. Itu motivasi saya karena saya merasa ketika saya buta ya umur 12 tahun, saya dikeluarkan dari sekolah dan kemudian saya tidak sekolah karena kebutuhan saya. Orang tua saya mencari sekolah baru tapi ditolak karena kebutuhan saya sedih sekali. Akan tetapi orang tua saya menjaminkan tidak menyerah begitu saja ya. Tidak menyerah, dan alhamdulillah bertemu dengan SLB ya di Solo. Kemudian saya belajar Braille di sana, kemudian kembali lagi ke sekolah umum. Hingga perguruan tinggi juga perguruan tinggi umum kayak gitu. Iya. Baik, Bu.
Jadi Yayasan Samara ini lebih bergerak ke bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat inklusif. Ya. Ya. Jadi luar biasa. Jadi pendidikan dan juga pemberdayaan, berarti sebenarnya sekali lagi saya katakan bahwa kedatangan Ibu Fitri di Desa Kediri itu khususnya sesungguhnya memberikan manfaat, tapi kembali kepada persepsi. Kan, dan persepsi ini kan berkembang itu secara personal, Bu, bukan secara kolektif maksud saya. Karena yang mempersepsikan itu kan tentu berdasarkan apa yang mereka pahami, berdasarkan sumber daya manusia yang ada pada diri mereka itu sendiri. Kalau saya secara pribadi, maaf, bukannya saya orang yang berpendidikan tinggi, tidak, tetapi saya justru memandangnya sebaliknya. Begitu, Bu. Jadi kembali Samara ini sudah didirikan pada tahun berapa ini? Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011. Awalnya itu hanya sebatas kita belajar gitu ya, belajar tidak hanya ngaji, akan tapi kita lebih membentuk karakteristik anak. Waktu itu dari 9 anak menjadi 128 anak, hingga itu pun juga menjadi fitnah ya, artinya dikiranya itu suami saya nyalek karena pembukaannya di Balai Desa Kediri. Kenapa saya meminta untuk pembukaan di Balai Desa Kediri? Karena saya melihat ini tanggung jawab bersama. Pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab guru, tanggung jawab seorang ibu, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Dan pemerintah dalam hal ini pemerintah terkecil harus memperhatikan itu kayak gitu. Nah, itu salah satu motivasi saya juga, Bu. Kembali lagi kenapa saya buat podcast ini, salah satunya sebagai media kita untuk menyampaikan unek-unek lah secara bagus itu. Ya secara jamak-jamaknya orang-orang bilang penyampaian unek-unek barangkali saja bisa didengar, karena ya paling tidak kalau didengar tidak inilah ruang kita untuk curhat, Bu. Tapi tentunya curhat yang dalam arti yang positif itu. Kemudian selama Ibu mengelola yayasan ini dan Pak Jaki, tentu saja boleh mungkin diceritakan sedikit suka dukanya atau tantangannya yang ada. Iya, kalau suka duka itu banyak sekali ya, artinya banyak sekali hal yang membuat kami kadang putus asa, kan, tetapi semangat anak-anak itu membuat kami semangat kembali. Contoh real misalnya di bidang visualisasi, belum ada relawan saat itu, sehingga saya sama suami saya itu harus bekerja keras bagaimana bisa menciptakan suasana pendidikan yang itu inklusif. Artinya anak-anak itu mengerti bahwa gurunya itu buta, dan saya pun harus menyesuaikan dengan karakteristik anak yang loncat, yang lincah, yang mungkin kata orang-orang itu nakal, padahal dia bukan nakal, memang dia mengekspresikan dari kekepoan seorang anak gitu. Kalau itu saya menilai seperti itu. Nah, juga masalah finansial, karena kan segala sesuatu itu tidak bisa dengan serta-merta gratis gitu ya. Finansial ini kami harus selalu siap Pak. Misalnya kami ajak untuk outbound, kemudian juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan keterampilan seperti itu kan butuh finansial, sedangkan kami tidak memiliki donatur tetap, sehingga kami harus menggalang dana, dan dana itu dari teman-teman mahasiswa saya dulu di Universitas 11 Maret, alumni 11 Maret dan dosen-dosen itu saya galang. Kemudian juga ada seorang dokter ya yang hingga sekarang itu masih memberikan donasinya terhadap Yayasan Samara Lombok, itu Dr. Prima Hatiriana Rosi, yang sampai sekarang itu beliau sangat subhanallah gitu, tanpa pamrih, tanpa pamrih, tidak harus difoto, diposting, tidak harus seperti itu, tapi beliau tetap mengirimkan donasinya kayak gitu. Dan yang masih bertahan itu ada 2, Dr. Prima Hatiriana Rosi dan Bapak Harjono dari Universitas 11 Maret.
Ini yang masih. Kemudian kalau misalnya Ramadan misalnya kan, Ramadan itu kan kami membuat pesantren kilat. Itu kan butuh banyak biaya ya, bukan hanya untuk buka puasa bersama, tapi kami membutuhkan Al-Quran, mukena. Karena Al-Quran ini enggak menjadi inventaris yayasan, akan tetapi juga kami serahkan selesai pesantren kilat, kami serahkan kepada peserta didik yang mengikuti pesantren kilat itu. Jadi mereka mendapatkan oleh-oleh berupa Al-Quran, sarung, dan lain-lain gitu, agar menjadi amaliyah bagi donatur. Nah itu kami menggalang. Dan sebagian besar donaturnya itu dari alumni mahasiswa Hiperkes Solo kayak gitu, mahasiswa UNS juga, semua itu teman-teman gitu. Dan yang kemudian untuk Idul Adha kami juga harus menggalang agar bisa menjadi 1 ekor sapi minimal kayak gitu. Iya, untuk dikorbankan. Iya, untuk dikorban terus dibagi bersama, bukan dimasak sendiri ya. Untuk dimakan bersama bukan, tapi kami bagi ke tetangga-tetangga. Nah, ini pun kadangkala itu menjadi kecemburuan sosial. Namanya masyarakat kalau nggak kebagian kan, kenapa yang deket-deket aja, kenapa yang disukai aja yang dikasih, kenapa yang paling sering ke sana yang dikasih. Padahal nggak seperti itu. Memang dagingnya itu terbatas gitu. Ketika dikasih misal seon kan nggak mungkin juga gitu kan. Nah itulah yang membuat saya sering sedih gitu ya. Sering sedih, sedangkan usaha suami itu kan nggak bisa diandalkan. Beliau kan membuat peci, artinya nggak bisa diandalkan. Saat itu kadangkala banyak pemesan, tapi kadangkala seperti waktu COVID itu kan berhenti total gitu. Nah akhirnya saya membuat kue, membuat lauk matang untuk membantu itu. Sebentar Bu, sedikit. Jadi memang itu dilema kita, dilema di masyarakat. Dari segala sesuatu yang kita baik, yang namanya hidup bermasyarakat itu seperti itu. Begitulah konteks kehidupan kita bermasyarakat di kampung di Lombok itu. Jadi kita berbuat baik salah, tidak berbuat apa-apa lebih salah lagi. Jadi kita harus tebal-tebal telinga itu Bu. Tapi sama-sama salah, lebih baik berbuat baik. Nah itu gitu. Dia. Jadi kita kembali ke positifnya sajalah. Betul. Apapun yang kita kerjakan, yang penting nawa itu kita sudah benar. Dan sekali lagi, kalau kita sedikit singgung tentang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, di sini sebenarnya pemerintah harus benar-benar peka dalam hal ini. Karena salah satu amanah undang-undang sebagaimana dianukan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Nah, saya berharap kepada pemerintah, khususnya Kabupaten Lombok Tengah atau pemerintah nasional itu, inilah sebenarnya orang-orang seperti Ibu Fitri ini yang harus mendapatkan support banyak sebenarnya kepada oleh pemerintah. Dan itu adalah itu alasan kuat kenapa kita harus mensupport lembaga-lembaga swasta seperti Ibu Fitri ini, karena sekali lagi pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Nah itu baik itu secara moral ataupun material itu wajarlah itu. Tapi ini kebalikan, kalau misalnya kita sudah settle dalam kegiatan, dikiranya kuat sehingga pemerintah itu tidak akan memberikan yang kuat gitu. Ya seperti itu kebalikan, seringkali terjadi seperti itu. Bahkan dikiranya itu yayasan kami, kan saya punya PAUD inklusi juga ya Mas ya. Dikiranya itu kalau sudah menyelenggarakan pendidikan gratis, karena saat itu waktu 2016 itu pernah dikunjungi menteri ya. Bu Menteri Khofifah pernah mengunjungi tempat kami, dan waktu itu bangunan kami masih masih sangat sederhana ya. Bukan sederhana lagi, karena kan rumahnya ambruk yang di atas kena puting beliung gitu. Nah masih kurang layak gitu. Nah akhirnya kami dibantu teman kami dari Australia kan, Sarah dan Simon, kemudian juga dibantu Mbak Prima, Pak Arjono dan beberapa donatur lainnya itu, sehingga bisa merenovasi. Karena saat itu ketika kami merenovasi sendiri, tabungan yang ada dikumpulkan dari usaha suami itu belum cukup kayak gitu ya. Nah akhirnya di 2016 saat Bu Menteri berkunjung, kami pun baru memulai untuk melakukan renovasi. Nah dikira renovasi itu dapat dari pemerintah.
Sehingga yayasan itu persepsi masyarakat itu adalah punya pemerintah, jadi apa-apa gratis. Nah ini juga kadang rewel juga gitu. Sekali lagi itu adalah tantangan kita, Bu, hidup di kampung itu. Itu satu hal. Kemudian memang Yayasan Samara ini bergerak lebih ke pendidikan, kan? Betul. Adakah misalnya apa istilahnya mata pelajaran alternatif yang dibuat, misalnya seperti halnya Pak Jaki yang berbisnis di PC, adakah pelatihan-pelatihan khusus yang dibuat misalnya untuk ke ekonomi kreatif dan sebagainya? Jadi kan kami itu punya yayasan itu setelah tahun 2017. Sebelumnya itu kami tidak berbentuk yayasan karena Bu Menteri itu dikiranya Samara Lombok itu besar gitu ya. Ternyata Samara Lombok itu besar, hanya besar semangat gitu. Tempat tinggal juga seperti itu, hingga beliau waktu itu nangis dan meminta saya untuk segera melegalkan dalam bentuk yayasan kegiatan itu. Dan beliau bisa membantu ketika sudah menjadi lembaga yang definitif gitu ya, menjadi yayasan. Setelah yayasan jadi, kami dibantu oleh donatur juga membuat yayasan itu. Ternyata beliau menjadi gubernur Jatim, jadi kan nggak bisa berlanjut juga. Nah, pertanyaannya tadi, apakah ada pelatihan-pelatihan yang berupa vokasional gitu ya? Kami memang awalnya gitu ya, pendidikan itu bukan hanya untuk anak-anak, bahkan orang tua pun butuh pendidikan juga, karena kan pendidikan ini selalu berganti ya, selalu baru gitu, inovasi pendidikan itu ada. Kita menyikapi anak yang di zaman sekarang dengan menyikapi anak yang di zaman dulu itu sangat berbeda sekali gitu. Nah ini pun harus dimiliki oleh seorang tua, seorang tua juga. Jadi bagaimana tadi saya menciptakan kondisi pendidikan yang itu komprehensif dan semua bertanggung jawab di dalamnya, kita membangun komunikasi, membangun kerjasama dengan keluarga, sehingga tidak hanya anak-anaknya saja yang mendapatkan pendidikan, tapi orang tuanya saat itu sembari belajar membuat kue kayak gitu, kita kita selipin materi-materi pendidikan, bahwa penting sentuhan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Tidak hanya mereka mandi kemudian dikasih uang saku, sekolah, pulang sekolah mereka ganti baju, mungkin kadang nggak ganti baju, minta uang lagi, pergi lagi. Nggak hanya sebatas itu. Anak itu bukan penikmat uang yang dihasilkan, entah anak nggak tahu dari mana uang itu. Akan tapi bagaimana seorang orang tua, entah ibu atau ayah, itu membelai anaknya, ikut memegang baju anaknya ketika pulang sekolah, kemudian ikut merapikan, ikut belajar bersama. Nah ini sangat penting gitu. Walaupun tidak nampak, anak harus jam sekian makan itu harus duduk, setelah itu nggak boleh berceceran, kemudian setelah itu setelah makan dirapikan, dibawa ke dapur. Nggak hanya sebatas didikte, tapi bagaimana participation action dari orang tua itu selalu dibiasakan kepada anaknya, sehingga anak itu secara otomatis ada ikatan batin, ikatan emosional. Nah, dari situlah kami nanti membentuk atau meneruskan di sekolahnya, di lembaga kami, seperti itu. Makanya kenapa anak itu kadang dia diem aja di kelas, atau mah dia hiperaktif kayak gitu. Itu kan sebenarnya mereka itu secara tidak langsung itu sudah menerjemahkan apa yang telah didapatkan di rumah. Berarti memang sekali lagi kembali ke tadi, Bu, ya. Pendidikan tanggung jawab bersama ya. Jadi kadang-kala orang tua itu dia salah paham, salah kaprah. Mentang-mentang dia serahkan anaknya ke pondok pesantren atau ke sekolah. Jadi seolah-olah tanggung jawab mendidik anak itu lepas dari dirinya. Itu yang salah sebenarnya. Kalau kita kembali kepada yang tadi itu. Terus kemudian Ibu ini dari Solo ya, Ibu ya? Berarti tetangganya Jokowi lah ya? Seharusnya Ibu ada kontak dengan Jokowi ini. Insya Allah jadi staf khusus. Tapi kenal Jokowi ya? Insya Allah. Jokowi yang kurang kenal kita barangkali ya. Baik, Bu, itu sedikit karena
waktu kita tidak banyak. Kemudian kemarin saya lihat ibu itu ke Amerika, ini kan luar biasa. Saya lihat Pak Jaki itu foto di mana itu Pak namanya di Washington. Iya, Washington dan sebagainya itu. Itu dalam rangka apa itu Bu? Alhamdulillah kami kemarin memperoleh beasiswa IVLP ya. Jadi kami diundang oleh pemerintah Amerika. Iya. Itu kami studi pendek di sana. Di sana tematik ya. Jadi kami mengajukan tema itu ekonomi inklusi dan ketenagakerjaan, karena memang setelah saya menjadi ketua penyandang disabilitas netra tahun 2015, itu banyak sekali permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas, baik itu netra, disabilitas tuli, disabilitas fisik, Down syndrome dan sebagainya ya, ragam disabilitas. Soalnya banyak sekali Mas, ini kalau misalnya dibahas itu mungkin panjang lagi ya. Nanti ada sesinya sendiri itu lagi. Nah itu karena disabilitas itu bukan selesai sampai hari ini, tapi disabilitas itu semakin hari itu semakin bertambah Mas. Ini yang perlu kita pahami gitu. Kenapa demikian? Karena faktor medis mungkin, karena penyakit, faktor peristiwa-peristiwa kecelakaan, dan faktor usia. Karena faktor usia itu pun juga akan menjadikan kita semua itu disabilitas, kurang melihat, kurang mendengar, kaki tangan tidak bisa bekerja lancar. Nah ini kan perlu disiapkan ya Mas ya. Terus kemudian juga karena gadget, anak-anak sekarang kan sudah mulai menggunakan kacamata. Dilepas kacamatanya dia udah buta. Nah ini juga angka kebutaan yang meningkat tanpa kita sadari. Dan itu akan terus bertambah karena memang teknologi itu sudah membudakkan kita ya. Artinya kita sudah lupa dengan segalanya kalau sudah pegang HP kan gitu. Jadi sedikit Pak Bu. Betul, teknologi ini sebenarnya jangankan anak-anak, kita sendiri kadang kalau sudah kebiasaan kita kadang HP, maaf ya, sebagian kita lah, mungkin termasuk saya ya, agak kurang adab, padahal ada tamu di depan kita, HP yang kita pegang kan, apalagi anak gitu kan. Dan anak tidak akan mengenal orang tua, tidak akan menghargai guru, dia lebih menghargai HP-nya. Kalau HP-nya kuota habis, dia ngerengek ke orang tua, nangis. Kemudian kalau lopet, dia dengan sikap langsung ngecas tanpa peduli dengan lingkungan. Ini juga salah satu kendala pendidikan menurut saya, tantangan. Akan tetapi memang itu semua bagaimana orang tua, pandai-pandai orang tua itu mendidik anaknya agar tidak ada ketergantungan terhadap HP ya. Jadi kreativitas orang tua, bagaimana menciptakan interaksi anak dengan anak, kemudian di sekolah seperti apa. Nah itu kembali lagi bahwa penting pendidikan dalam keluarga, tidak hanya langsung diserahkan total kepada lembaga pendidikan. Itu hal yang salah kalau langsung diserahkan seperti itu. Nah kembali kepada beasiswa tadi, jadi saya itu di Lombok ya, pengalaman pribadi saya ketika saya belanja ke pasar mau beli ikan, kemudian tiba-tiba saya diberi uang Rp1.000. Saya kaget, suami saya lari dan menyampaikan bahwa istri saya bukan pengemis. Nah dari sini saya nggak marah ya, akan tapi saya berpikir berarti stigma masyarakat terhadap disabilitas adalah pengemis. Artinya teman-teman disabilitas itu tidak banyak memiliki pekerjaan. Dan kemudian waktu saya menjadi ketua penyandang disabilitas tunanetra itu, mereka itu sebagian besar kan pijet ya Mas ya, pijet. Terus kemudian yang tadi seiring kemajuan teknologi, ternyata pijet ini semakin terkikis dengan adanya pijet-pijet online, massage, go massage kayak gitu ya. Terus kemudian spa, dan para pengguna layanan pijet ini lebih senang dengan yang yang mungkin rapi, cantik, harum. Teman-teman saya juga harum makan, tapi kan mereka ya gimana ya, masih ada yang kurang nyaman gitu mungkin. Nah seperti ini akhirnya kan mereka banyak mengeluh gitu ya, mengeluh. Kemudian kalau misalnya saya larang ke pasar untuk mereka ngemis, mereka butuh isi perut. Mereka butuh mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan pemerintah hingga saat ini
pemerintah hingga saat ini itu belum merealkan akan perhatiannya dan mengimplementasikan undang-undang yang telah dibuat atas penyandang disabilitas. Iya. Nah ini kan ketidakadilan yang selalu terjadi dan sampai sekarang tetap terjadi gitu. Ketidakadilan yang membuat akhirnya kelompok masyarakat itu menjadi termarginalkan, tidak bisa menjadi warga negara yang seutuhnya yang mendapatkan pemenuhan hak setara dengan yang lainnya. Nah, itulah yang saya merasa terharu, merasa bangga, tapi saya sedih, saya belum bisa berbuat apa-apa untuk teman-teman saya. Bahkan teman-teman tuli, karena ketuliannya, ketidakmendengarannya, dia tidak diterima untuk bekerja. Mereka sudah sekolah, tapi untuk bekerja sulit. Sedangkan di negara besar, negara maju seperti Amerika, itu kan saya belajar dengan dinas ketenaga kerjaannya, kemudian juga perusahaan-perusahaan besar di sana. Di sana 6 negara bagian ya, kami studi itu, ternyata Masya Allah. Bahkan di balik seragam militer Amerika itu yang jahitnya itu adalah tunanetra. Ya, kok bisa tunanetra jahit? Ternyata mesin jahitnya itu didesain agar tunanetra bisa menjahit. Nah, itu seluruhnya itu adalah tunanetra. Kemudian juga misalnya perusahaan Boeing. Perusahaan Boeing ini di pabriknya 60% tenaga kerjanya itu ada disabilitas. Entah itu tunanetra, yang pakai kursi roda, tuli, kemudian juga itu semuanya menjadi tenaga kerja. Dan satu hal yang saya di situ terpaku, nggak bisa ngomong, ada sebuah kafe yang dia itu tenaga kerjanya semuanya adalah, baik owner maupun tenaga kerjanya itu adalah orang dengan mental intelektual dan Down syndrome. Kalau di sini Down syndrome misalnya itu kan masih menjadi bullying, kemudian juga sekolah aja nggak bisa mengakses gitu. Kalau di sana menjadi pekerja yang aktif dan produktif. Kenapa di Indonesia tidak bisa? Nah, ini kembali kepada sumber daya, kepada akhlak. Akhlak siapa? Akhlak yang memerintah. Maaf, seperti itu. Sedikit, Bu. Itu yang selalu saya suarakan. Salah satunya, baik kepentingan kita rakyat sebagai disabilitas atau rakyat normal sekalipun. Kembali saya singgung sedikit tentang undang-undang tadi itu. Satu kewajiban pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekali berulang-ulang kali saya katakan bahwa pemerintah ini tidak peka terhadap isu-isu yang dibutuhkan. Seperti yang saya singgung tadi itu, kenapa di Amerika itu siapa namanya penyanyi yang kemarin itu? Putri Aryani itu bisa menang. Kembali lagi karena yang memilih itu mereka berdasarkan namanya rasionalitas. Begitu. Dan sedikit, Bu. Dan kembali saya katakan bahwa mereka sangat fokus tentang dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini sekali lagi untuk menciptakan sumber daya yang manusia yang bagus. Dan itu yang saya lihat di pemerintah ini AB dalam hal itu. Saya melihat elit-elit ini cenderung memikirkan kepentingan ke kelompok dan golongannya saja, entah itu partainya dan sebagainya. Itu yang saya lihat. Jadi apa yang disampaikan Ibu Fitri itu saya sendiri secara pribadi sangat merasakannya itu. Begitu, Bu. Iya, kalau di sana kan yang dilihat itu adalah kapasitas dan kapabilitas gitu ya. Bukan fisik ya. Bukan. Jadi ketika saya menyampaikan bahwa diri saya mau nyalek, mereka itu appreciate, bahkan support gitu ya terhadap pencalekan saya, karena memang di sana bahkan itu ada gubernur tunanetra. Kemudian senatornya juga banyak disabilitas. Dan penasehat dari Presiden Joe Biden itu juga tunanetra gitu. Nah, yang membuat mereka itu tertarik gitu ya, appreciate itu karena saya seorang perempuan. Jadi kan bukan hanya disabilitas saja yang masih termarginalkan, masih menjadi masyarakat rentan, tapi perempuan sendiri kan walaupun sudah ada emansipasi perempuan, ada koalisi perempuan Indonesia, kan tetapi kan kenyataannya perempuan itu masih
terdiskriminasi dalam beberapa aspek kehidupan di Indonesia, apalagi perempuan dengan disabilitas netra seperti saya gitu kok berani maju. Kemudian ditanya apakah partainya juga siap untuk mengadvokasi, kemudian apakah benar mereka itu sudah benar-benar aware terhadap disabilitas. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Itu yang yang saya rasakan di sana disupport. Kalau di sini ini mereka masih remeh memandang saya gitu. Jadi seolah itu saya maju ke pileg ini itu menjadi pelengkap. Iya, jadi itu motivasi besar Ibu kenapa mencalonkan. Sebenarnya saya mau masuk ke situ tadi, tapi itu menjadi motivasi besar Ibu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai apa, Bu? Gelora Indonesia. Nomor berapa? Saya Gelora Indonesia Dapil 3 Kediri Labu Api nomor urut 2. Nomor urut 2. Partainya nomor berapa? Kalau partainya nomor 7, warnanya biru, partai baru. Ya, kemarin. Jadi itu salah satu motivasi Ibu untuk menjadi mencalon kemudian apa target atau goal yang Ibu Fitri ingin capai ketika seandainya insya Allah kalau Ibu Fitri terpilih nanti menjadi anggota legislatif di kabupaten? Ya, motivasi saya sebenarnya realitas yang membuat saya lelah, Mas. Karena kalau kita berjuang di jalanan, ibaratnya kita berteriak-teriak di luar sistem, itu nggak akan ada yang mendengar. Kalau misalnya kita datang ke pemerintah, pasti jawabannya sama. Belum ada anggaran, belum ada program yang telah tersusun. Dan kita belum tahu ternyata ada disabilitas itu bisa menjadi UKM. Kami tidak tahu ternyata ada disabilitas itu bisa menjadi guide dalam tourism. Dan mereka itu kebanyakan ketidakpahaman yang menjadi jawaban. Kemudian ketika kami ke wakil rakyat pun juga nggak memahami, sehingga kita hanya di PHP gitu ya, Mas ya. Hanya janji insya Allah akan, tetapi sampai ke pemilu kembali itu lupa gitu. Nah, akhirnya saya sebagai pelaku sendiri, sebagai penyandang disabilitas netra, kemudian saya juga memiliki kegiatan dengan masyarakat kayak gitu, yang mana permasalahan masyarakat itu bukan hanya sebatas tidak meratanya PKH, tidak meratanya BLT, bukan hanya itu kan, tapi banyak sekali permasalahan di masyarakat yang itu harus selesaikan bersama-sama gitu. Nah, itu hanya satu kuncinya. Kita harus mulai berjuang di dalam sistem. Kita harus bisa masuk ke dalam ranah itu, dan kita berjuang bersama-sama untuk mengedukasi para wakil rakyat kita ini tentang pentingnya kesetaraan, bahwa warga negara Indonesia itu tidak ada satupun yang boleh tertinggal dalam pembangunan. No one left behind gitu. Siapa sih warga negara Indonesia itu? Ya, saya sebagai penyandang disabilitas, ya mereka yang kaya raya, yang miskin, anak yatim, yang pesek, yang majung, semuanya, tidak ada yang tertinggal. Buruh, petani, semuanya gitu. Nah, ini yang mereka itu selalu membuat kelas-kelas yang akhirnya kelas-kelas itu terpisah. Harusnya kan kita sudah diajarkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan itulah yang membuat kita satu. Akan tetapi hingga sekarang wakil rakyat itu belum memahami itu. Karena apa? Mereka beranjak itu bukan dari rakyat yang benar-benar rakyat seperti kita, rakyat proletar gitu ya, rakyat yang dari grassroots gitu, tapi mereka kan beranjak karena uang. Jadi saya merasa ya, kalau seperti ini sebenarnya negara itu milik siapa? Padahal negara itu harus hadir dalam kehidupan rakyat, tidak boleh memandang siapapun gitu. Bahkan terhadap disabilitas sendiri ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Di sana itu bagus-bagus sekali pasalnya gitu. Akan tetapi realitasnya nggak ada, karena tidak ada yang memperjuangkan di dalam gedung parlemen. Implementasinya nggak ada ya. Nothing about us without us ya. Tiada yang mengerti tentang diri kita kalau bukan kita sendiri. Contoh real misalnya, bagi podcast ini misalnya ya, itu bagus menurut Mas Midar untuk Mas Abu. Oh, lupa ya. Podcast ini misalnya bagus menurut Mas Abu, tapi belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam kelompok tertentu. Kelompok yang tidak mau dikritik. Itu kan artinya sama aja dengan berbicara dengan disabilitas. Mungkin banyak program
yang itu dititipkan ke dinas sosial, yang itu mungkin menurut pemerintah bagus bagi kami penyandang disabilitas, akan tetapi belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan kami. Artinya kami itu harus mulai dilibatkan secara aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Jadi sekali lagi Bu, sama dengan Ibu, salah satu motivasi saya membuat podcast ini adalah salah satu tujuannya adalah sebagai media mengkritik bagi pemangku kepentingan, terutamanya pemerintah. Dan semoga pemerintah membutuhkan media ini. Amin. Mereka tidak menutup sebelah mata mereka dan menutup telinga, sehingga dengan mereka mau mendengar media ini, mereka akan melakukan perbaikan-perbaikan. Amin. Sedikit saya singgung masalah politik tadi itu. Menjadi permasalahan besar di elit kita, di masyarakat kita. Sekali lagi saya katakan bahwa banyak sekali orang-orang yang ingin maju dalam kontestasi politik, khususnya anggota DPR dan sebagainya, tetapi mereka sendiri tidak tahu sebenarnya apa tupoksinya. Itu yang menjadi masalah besar. Jadi seringkali ketika sudah terpilih, dia datang, duduk, diam, dan dia tidak tahu apa yang dia perjuangkan. Karena banyak orang-orang kita, terutama yang sudah punya uang, itu yang punya materi, dia memang sudah kaya, tetapi dia juga butuh pengakuan, Bu. Itu masalahnya. Jadi bukan semata sebagian besar, tidak semua lah ya, tapi sebagian begitu anggota DPR ini, ini caleg, anggota dewan dan sebagainya. Mereka bangga sekali menjadi anggota, tetapi mereka sendiri tidak paham apa tugas dan fungsi anggota dewan itu sendiri. Sehingga kembali saya katakan seperti tadi bahwa pernah juga saya ungkap di podcast saya sebelumnya, ada anggota calon DPR RI yang lolos ke Senayan dari daerah, itu terpilih. Mereka bukan terpilih karena dia punya kapasitas dan sebagainya, tapi mungkin karena uang. Sehingga begitu dia sampai di sana, dia datang duduk diam. Karena apa yang dibahas, apa yang disampaikan, dia tidak paham. Dia ngomong salah, dia tidak ngomong salah, akhirnya datang itu diam gitu loh. Jadi dia ngomong tidak nyambung dengan yang lain. Itu yang menjadi masalah. Dan saya rasa Ibu Fitri, terlepas dari maaf ini ya Bu, segala kekurangannya, tetapi Ibu Fitri punya lebih punya kelebihan menurut saya. Dan Ibu Fitri ini kalau terpilih bisa menjadi satu role model yang sangat luar biasa, khususnya di NTB ini, insya Allah itu Bu. Itu pandangan saya. Mungkin sedikit bisa ditambah lagi. Memang betul ya. Kita harus kembali lagi kepada fungsi dewan. Wakil rakyat itu sebenarnya siapa sih? Wakil rakyat itu mereka hanya mewakili kita yang tidak bisa masuk ke dalam gedung dewan. Makanya kalau memang dia pemodal butuh pengakuan, jangan menjadi wakil rakyat, tapi dia adalah seorang pengusaha rakyat. Beda loh ini ya. Kalau pengusaha rakyat, dia beli rakyat, dijual kembali, membalik modal kan gitu. Tapi kalau namanya wakil rakyat, dia harus memang merelakan 24 jam, bukan hanya lebih dari 24 jam itu untuk rakyat. Makanya kan di sana itu ada fungsi-fungsi dewan. Fungsi dewan itu legislatif untuk membuat perda bersama kepala daerah yang menjaminkan masyarakatnya pada semua aspek. Kemudian fungsi budgeting atau anggaran yang mana untuk mensupport perda itu agar terwujud. Kemudian juga fungsi kontrol pengawasan yang dilakukan bersama-sama masyarakatnya. Melalui apa? Kan ada reses. Ini reses aja juga saya mendengar itu masih banyak yang belum melakukan reses itu gitu. Dan kemudian ada namanya aspirasi. Dan reses kan nanti ada aspirasi masyarakat. Kemudian lahirlah anggaran yang disebut POKIR, pokok pikiran. Nah itu selama ini kemana? Kok masih seperti itu gitu? Jangankan secara infrastruktur physically itu bisa dilihat, apalagi pembangunan sumber daya manusianya. Kami ini masyarakat itu butuh keterampilan yang inovasi, kemudian kami butuh peluang kerja, kami butuh pendidikan yang layak, akomodasi yang layak dan sebagainya. Jangan sampai ya dari pemilu ke pemilu itu polanya sama, mereka menggunakan uang rakyat untuk menyerang rakyat di malam pemilu. Ini kan sebuah
pembohongan publik. Serangan pajar. Iya, dan masyarakat juga jangan mau hanya dikasih 50, 100 habis gitu ya. Habis sehari nyoblos, tapi 4 tahun sekian, 4 tahun lebih berapa bulan itu mereka menderita ya. Menderita menonton. Itu jangan mau. Sekarang harus mulai berubah. Ayo berubah gitu. Karena apa? Sekarang secara hitung-hitungan ya, anak SD aja bisa menghitung. 100.000 dibagi 5 tahun. Per tahunnya hanya dapat 20.000 dibagi 12 bulan. Berarti kan paling tidak itu ada 1.500 lebih gitu ya, 1.500 rupiah. Kemudian dibagi lagi dari 1 bulan 1.500 dibagi 30 hari. Itu kan berarti cuman 50 rupiah harga kita. Harga diri kita ya. Iya, kenapa kok lebih mahal harga tempe, harga rokok yang kita hisap, harga kerupuk yang kita makan kan gitu. Apakah kita akan seperti ini terus? Marilah kita berubah. Memang perubahan itu nggak serta-merta cepat gitu. Nggak instan, tapi ayo kita mulai untuk Indonesia tercinta agar adil dan makmur itu tidak hanya menjadi slogan. Adil dan makmur itu kita rasakan seperti itu. Itu kita harus mulai melek gitu ya. Jadi teman-teman disabilitas saya pun itu saya ajak gitu. Mereka bukan hanya menjadi objek pembangunan. Marilah kita semuanya itu mulai bisa merubah, dan awalnya ada pemilu. Pemilu itu pintu perubahan. Pemilu itu yang akan membuat kondisi kita berubah. Jangan hanya dilihat uangnya pada saat itu saja gitu. Sedangkan nanti dari tahun ke tahun kita hanya menjadi proyek yang mana kita nggak bisa mengenyamnya kan gitu. Ya itu sedikit Bu. Itu yang menjadi masalah sebenarnya pada kita. Baik itu rakyat sendiri ataupun pemangku kementerian, pemerintah sekali lagi. Kita ini sekali lagi saya harus mengatakan bahwa ini adalah akibat dari tidak terlaksananya undang-undang itu tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga pemimpin yang baik dalam persepsi rakyat jelata sekarang adalah mereka yang selalu menurunkan BLT, padahal itu tidak tidak bisa mencukupi kesejahteraan. Itu bukan poinnya. Ketika sumber daya manusia yang dibangun oleh pemerintah itu bagus, kita tidak butuh lagi BLT. Betul. Kita terlalu singkat sebenarnya. Bagaimana kalau disabilitas itu sudah mandiri? Penyandang disabilitas sudah mandiri. Bagaimana kalau petani ini sudah sejahtera? Kembali kemarin saya sedikit singgung, maaf Bu, ada salah satu calon cawapres yang mengatakan bahwa kita berdayakan petani, dan itu saya setuju, dan kita kayakan petani dalam arti apa? Karena masalah kita kan selalu begitu, pupuk langka, mahal, sudah jadi produk pertanian, murah pula, kan itu yang selalu saya singgung berulang kali. Dan saya sangat gembira ketika ada salah satu pasangan cawapres yang mau mengambil isu itu sebagai tema diskusinya, yaitu bagaimana supaya petani ini kaya, kan? Betul. Jadi sekarang ini yang stigma yang berkembang di masyarakat kita adalah petani itu orang bawahan. Sedangkan di Australia, di Amerika, petani itu kaya loh. Betul. Petani itu kaya, mereka bisa liburan ke luar negeri dan sebagainya. Nah, stigma ini yang barangkali harus kita rubah. Dan barangkali salah satu fungsi dan tugasnya Ibu Fitri jika terpilih nanti itu adalah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, supaya jangan sekali lagi selalu petani aja yang disuruh. Katanya programnya, maaf ini saya singgung sedikit, 10 tahun Pak Jokowi itu selalu mengatakan bahwa bangun bendungan, kemudian bagaimana supaya ketersediaan pupuk itu aman dan sebagainya. Tapi kan justru tidak seperti itu fakta yang di lapangan. Nah, sekarang kalau petaninya seperti itu, bagaimana orang akan tertarik kembali ke dunia pertanian, begitu. Jadi tidaklah salah kalau rakyat-rakyat kampung, masyarakat desa ini berbondong-bondong ke kota dan sebagainya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena sekarang kalau saya saja punya tanah 2 hektar, Bu, ya kalau kita sejahtera sebagai petani, itu kenapa kita harus mau
mencari alternatif pekerjaan lain. Yang saya sedikit Bu, yang saya herankan, yang saya sayangkan, adalah banyak sekali di desa itu orang-orang yang sanggup menjual tanahnya yang berhektar-hektar hanya untuk menyogok sebagai pegawai negeri. Kan lucu. Nah, kalau seandainya pemerintah peka terhadap itu, kenapa pula petani yang punya tanah berhektar kok menjual hanya bangga sebagai pegawai negeri? Mohon maaf, itu bukan saya mengecilkan pegawai negeri ya, tapi maksud saya, mereka kalau memang sejahtera sebagai petani tentu tidak mungkin dia memilih profesi lain itu. Begitu Bu, menurut saya. Karena ada mispersepsi gitu. Kalau sudah duduk menjadi PNS, sudah menjadi anggota dewan, selesai sudah semua permasalahan kita. Itu padahal salah gitu. Makanya justru menciptakan masalah baru ya. Iya, betul, masa-masa baru. Bahkan kalau saya suruh memilih, saya bangga menjadi petani yang punya tanah berhektar-hektar itu karena kita mandiri. Akan tetapi maaf kembali, pendidikan kita sebenarnya memang mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi pembangunan kita itu senang dengan angka kemiskinan. Kalau misalnya angka kemiskinan ini menurun, mungkin udah nggak ada proyek lagi BLT, PKH, itu menurut saya gitu. Iya, itu barangkali Bu. Iya. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita akan berbincang banyak sebenarnya, dan nanti karena sesi berikutnya banyak hal lagi yang harus kita bahas Bu. Tapi sekali lagi, pemirsa, itu adalah obrolan kami sebagai rakyat jelata, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Fitri sebagai unek-uneknya bisa didengar oleh pemerintah. Oke, sebagai penutup Ibu, saya kasih waktu untuk berkampanye ini. Menyampaikan untuk menyapa pemilih, dan silakan Bu. Kepada masyarakat semuanya, khususnya masyarakat Dapil 3 Kediri Labu Api Kabupaten Lombok Barat, tolong bantu saya untuk menjadi wakil rakyat, wakil sidang semua di Dewan dari Partai Gelora Indonesia, partai nomor 7, dan saya nomor urut 2, Fitri Nugrahaningrum. Bantu saya dengan doa yang seikhlas-ikhlasnya, dan coblos saya di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Jangan pernah melihat kemasan saya bahwa saya penyandang disabilitas netra. Marilah kita melakukan bersama-sama melakukan perubahan, karena tidak lagi kita menunggu perubahan itu, akan tetapi kitalah yang akan melakukan perubahan. Jangan pernah kita puas dengan hanya bantuan sosial yang itu sebenarnya membohongi kita, membuat kita miskin, dan membuat kita itu menjadi seorang yang tidak mandiri. Akan tetapi sebenarnya kita sebagai rakyat itu merupakan kekuatan. Suara rakyat adalah suara Tuhan, dan kita bisa membuat negara ini lebih adil, lebih makmur, dan berpihak kepada semua pihak kalau kita itu turut serta aktif dalam pembangunan. Marilah kita mulai sadar bahwa kita ini sangat berharga. Negara ini adalah milik kita semua, dan mereka yang duduk dalam pemerintahan, yang menjadi wakil rakyat, itu semua gaji itu dari kita semua. Dari mana? Dari pajak-pajak yang telah kita keluarkan dalam hidup. Untuk itu jangan pernah kita mau dibeli dengan hanya seharga 50.000, 100.000, akan tetapi nasib kita seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fitri Nugrahaningrum. Terima kasih sekali lagi telah menyempatkan diri hadir tentunya di Abu Nuril Podcast. Sekali lagi, semangat saya membuat ini adalah untuk sebagai media penyampai aspirasi. Baik, rekan-rekan, itu dia perbincangan panjang saya dengan Ibu Fitri Nugrahaningrum, yang salah seorang wanita yang luar biasa. Beliau adalah penyandang disabilitas, tetapi beliau tidak bisa tentu saja dipandang dengan sebelah mata. Demikian, ini adalah obrolan rakyat jelata, dan kami berdiskusi, Andalah yang menyimpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.